Perkenalkan, nama saya Andi Anugrah dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ilmu Pendidikan, jurusan Teknologi Pendidikan, kelas B, angkatan 2018. Pada video kali ini saya akan membahas tentang pengaruh teknologi terhadap pendidikan. Pengaruh teknologi terhadap pendidikan. Pendahuluan. Yang pertama itu latar belakang. Seiring dengan kemajuan teknologi yang mengglobal, telah berpengaruh dalam aspek kehidupan, baik di bidang ekonomi, politik, kebudayaan, seni, bahkan dunia pendidikan. Kemajuan teknologi adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Kehidupan ini karena kemajuan teknologi akan berjalan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Setiap inovasi diciptakan untuk memberikan manfaat bagi kehidupan manusia, memberikan banyak kemudahan, serta sebagai cara baru untuk melakukan aktivitas manusia. Yang kedua yaitu rumusan masalah. Ada 4 rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana proses perkembangan teknologi di dunia pendidikan. Yang kedua, apa saja manfaat internet bagi pendidikan ataupun pembelajaran. Yang ketiga yaitu pengaruh positif atau negatif teknologi terhadap pendidikan. Yang keempat yaitu bagaimana kriteria internet di bidang pendidikan. Bab 2. Kajian teori teknologi menurut para ahli. Yang pertama yaitu Nana Shohadi S. menyatakan bahwa sebenarnya sejak dahulu teknologi sudah ada, atau manusia sudah menggunakan teknologi. Kalau manusia pada zaman dahulu memecahkan kemiri dengan batu, memetik buah dengan galah, sesungguhnya mereka sudah menggunakan teknologi, yaitu teknologi sederhana. Istilah teknologi berasal dari teknik atau cara dan logos atau pengetahuan. Jadi secara harfiah, teknologi dapat diartikan pengetahuan tentang cara. Pengertian teknologi sendiri menurutnya adalah cara melakukan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan bantuan akal dan alat sehingga seakan-akan memperpanjang, memperkuat, dan membuat lebih ampuh anggota tubuh, panca indera, dan otak manusia. Ketiga yaitu pembahasan. Pembahasan yang pertama yaitu perkembangan teknologi. Perkembangan internet di dalam dunia pendidikan telah menghasilkan sebuah sistem pembelajaran jarak jauh. Dengan sistem ini, maka seorang pelajar tidak perlu pergi ke sekolah layaknya sekolah formal, namun cukup meluangkan waktunya untuk bertatap muka di depan monitor dengan dosen. Demikian juga pelajar tidak hanya memperoleh informasi pengetahuan melalui buku perpustakaan, melainkan bisa didapatkan di informasi atau internet. Pengetahuan akan mudah dicari dan sudah tersedia. Bahkan seorang guru akan mudah mencari bahan ajar yang sesuai dengan bidangnya, dan juga siswa dapat mendapatkan informasi ilmu pengetahuan yang didapatkan dan didukung kemampuan untuk mencari informasi tambahan di luar yang diajarkan oleh guru di internet. Yang kedua yaitu manfaat internet bagi pendidikan. Ada beberapa manfaat internet bagi pendidikan. Yang pertama yaitu Profesor Google. Selain berfungsi sebagai penghubung, internet juga berperan layaknya bank data. Sistem unggah dan unduh mempermudah semua pengguna internet untuk terus berbagi dan mendapatkan informasi. Yang kedua yaitu mempermudah akses informasi. Dengan fungsinya sebagai bank data, media internet bisa dimanfaatkan untuk pelajar atau mahasiswa untuk mencari data dengan melengkapi bahan ajar yang di sekolah maupun kampus. Yang ketiga yaitu bersahabat dengan teknologi. Untuk koneksi dengan internet, tentunya Anda membutuhkan gadget seperti laptop, tablet, ataupun handphone. Secara tidak langsung, dengan mengakses internet, Anda melatih penguasaan seseorang terhadap perangkat teknologi.
Yang keempat yaitu komunikasi tanpa batas. Komunikasi dengan orang-orang dari berbagai latar belakang, suku bangsa, ras, maupun bahasa melalui jejaring sosial media atau internet bisa dilakukan. Pembahasan yang ketiga yaitu pengaruh negatif dan positif teknologi terhadap pendidikan. Yang pertama yaitu pengaruh positif. Yang pertama, munculnya media massa. Yang kedua, munculnya metode-metode pembelajaran yang baru. Yang ketiga, munculnya pembelajaran yang tidak harus bertatap muka atau pergi ke sekolah. Yang keempat yaitu adanya sistem pengolahan data hasil penilaian yang menggunakan pemanfaatan teknologi. Yang kelima yaitu pemenuhan kebutuhan akan fasilitas akan cepat terpenuhi. Pengaruh negatif yang pertama yaitu siswa menjadi malas belajar. Yang kedua yaitu terjadinya pelanggaran asusila. Yang ketiga yaitu kerahasiaan alat tes untuk pendidikan semakin terancam. Yang keempat yaitu penyalahgunaan pengetahuan bagi orang-orang tertentu yang melakukan tindak kriminal. Yang kelima yaitu adanya penyalahgunaan sistem pengolahan data untuk menggunakan teknologi. Pembahasan yang keempat yaitu kriteria internet di bidang pendidikan. Dengan kemajuan teknologi yang pesat dalam pendidikan, sekarang hal yang paling mutakhir adalah berkembangnya yang disebut cyber teaching atau pengajaran maya, yaitu proses pengajaran yang dilakukan dengan menggunakan internet. Istilah yang semakin populer saat ini ialah e-learning, yaitu suatu model pembelajaran dengan menggunakan metode teknologi komunikasi dan informasi khususnya internet. E-learning merupakan satu penggunaan teknologi internet dalam menyampaikan pembelajaran jangka luas. Bab 4. Penutup. Kesimpulan saya, ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang secara terus-menerus. Perkembangan itu bukan hanya dalam hitungan tahun, bulan, ataupun hari, melainkan jam, detik, ataupun menit, terutama berkaitan dengan teknologi, informasi, dan komunikasi. Ditunjang dengan teknologi elektronika, berpengaruh meluas ke berbagai bidang kehidupan, termasuk bidang pendidikan. Menyikapi keadaan ini, maka peran pendidikan sangat penting untuk mengembangkan dampak positif dan memperbaiki dampak negatifnya. Pendidikan tidak antipati atau alergi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun sebaliknya menjadi subjek ataupun pelopor dalam perkembangannya. Saran saya, agar dunia pendidikan di Indonesia bisa maju dan berkembang searah dengan perkembangan teknologi, maka akan banyak para pencetak kesuksesan dan keberhasilan. Dengan adanya fasilitas, sarana dan prasarana yang mendukung maupun sumber daya manusia itu sendiri, diharapkan agar bisa menghasilkan bibit-bibit unggul. Selain itu, dampak bagi dunia pendidikan sangatlah positif karena mempermudah dan membesarkan wawasan kita tentang teknologi yang kita gunakan untuk melaksanakan proses pendidikan atau pembelajaran.